Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Priscila di Hari Ceria Online. Siapa kita? Aku, pemimpin masa depan. Oke adik-adik, kita mau mengucapkan janji anak rumah ceria. Masih ingat semuanya? Dengan posisi tegap, kita mulai ya. Janji anak rumah ceria. 1. Saya anak rumah ceria, takut akan Tuhan dan hormat kepada orang tua. 2. Saya anak rumah ceria, memegang kebenaran dan berbuat kebaikan. 3. Saya anak rumah ceria, pemimpin masa depan bagi bangsa Indonesia dan dunia. Amin. Adik-adik, sebelum kita memulai hari ceria kita hari ini, yuk kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Izinkan kakak yang pimpin ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kembali mengikuti hari ceria kami. Biarlah Tuhan kami semakin hari semakin semangat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Amin. Ya adik-adik, saat ini kita mau ngapain ya? Mau mendengarkan cerita. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita, kakak mau ajak adik-adik semua untuk bernyanyi terlebih dahulu. Yuk kita nyanyi sama-sama. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oke adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan cerita. Selamat mendengarkan. Kitty dan apel merah. Kitty adalah anak gadis yang baik. Ayahnya sudah lama meninggal. Kini ia tinggal berdua dengan ibunya. Suatu hari ketika Kitty berangkat sekolah, ia melewati pasar buah. Di pasar itu, ia melihat tumpukan buah apel yang berwarna merah. Ia sangat ingin membelinya. Apel-apel itu terlihat segar. Aku sangat ingin membelinya. Tapi aku gak ada uang sama sekali. Sekolah pun selesai. Ketika Kitty sedang berjalan pulang dari sekolahnya, ia melihat sebuah dompet. Kitty pun mengambil dompet itu dan melihat isi di dalamnya. Wah, uangnya banyak sekali. Bagaimana kalau aku mengambilnya sedikit dan aku membeli apel ke pasar? Tapi itu kan namanya mencuri. Ibu pasti sedih kalau tahu anaknya seorang pencuri. Aku harus mengembalikan dompet ini. Tapi siapa yang punya ya? Kitty pun tidak jadi mengambil uang itu. Ia melanjutkan perjalanannya dan mencari siapa pemilik dompet itu. Ketika tiba di pasar, ia melihat seorang bapak yang sedang kebingungan mencari sesuatu. Aduh, dompetku di mana ya? Aduh, sepertinya terjatuh. Mudah-mudahan saja ada orang yang menemukannya. Kitty pun menemui bapak itu dan bertanya kepadanya. Permisi Pak, apa Bapak pemilik dompet ini?
Oh iya nak, aduh bersyukur sekali kamu menemukannya. Kamu pasti anak yang baik. Kitty pun mengembalikan dompet itu kepada pemiliknya. Bapak tersebut merasa kasihan kepada Kitty dan sebagai imbalannya ia pun memberikan sejumlah uang kepada Kitty. Ia meminta kepada Kitty untuk menerima uang tersebut. Kitty merasa sangat senang karena ia sudah berbuat jujur. Ternyata dari tadi si penjual buah memperhatikan si Kitty dan ia melihat bahwa Kitty adalah anak yang jujur. Lalu penjual buah tersebut memberikan buah apel kepada Kitty. Kitty merasa bangga dengan dirinya karena melakukan kejujuran. Dan ia juga merasa senang karena mendapat buah apel sebagai hadiah atas kejujurannya. Kitty pun kembali ke rumahnya dengan gembira. Ia menceritakan peristiwa tersebut kepada mamanya dan mamanya sangat senang kepadanya. Iya, adik-adik, cerita tadi mengajarkan pada kita semua untuk selalu hidup jujur. Bagaimana hidup jujur? Ya adik-adik, seperti cerita tadi, si Kitty ketika menemukan barang, dia tidak mengambilnya tetapi dikembalikan. Itulah kita harus selalu hidup jujur. Adik-adik, kalimat emas kita hari ini kita mau baca sama-sama. Ikutin kakak ya. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Sekali lagi ya. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Oke adik-adik, sekian dulu ya hari ceria kita hari ini. Kita mau tutup di dalam doa menurut kepercayaannya masing-masing. Kakak
kakak yang pimpin ya. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh kembali mengikuti hari ceria kami. Berkati kami semua ya Tuhan dalam segala aktivitas kami. Dan kami bersyukur boleh belajar menjadi anak yang jujur. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan.